Ya, pemirsa, penyelenggara ibadah haji dan umroh di tanah air saat ini tengah galau seiring dengan melonjaknya biaya perjalanan ibadah umroh. Hal tersebut dipicu kenaikan sejumlah komponen seperti biaya tiket pesawat, kemudian hotel, transportasi hingga pajak pertambahan nilai di Arab Saudi. Pandemi COVID-19 yang menjangkiti masyarakat dunia telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan kegiatan usaha di berbagai sektor. Dan salah satu sektor usaha yang paling terdampak pandemi adalah industri penerbangan. Belum lagi ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang belum jelas kapan akan berakhir, yang membuat rantai pasok terutama energi global menjadi terganggu. Akibatnya, harga minyak dan gas bumi di pasar internasional mengalami kenaikan dan berimbas pada harga bahan bakar minyak untuk transportasi, terutama BBM aftur untuk pesawat terbang yang melonjak termasuk Indonesia. Kondisi ini pun membuat penyelenggara ibadah haji dan umroh di tanah air saat ini tengah dilanda kegalauan, sebab membuat biaya paket perjalanan umroh semakin mahal yang dipicu kenaikan komponen biaya mulai dari harga tiket pesawat, hotel, transportasi hingga perpajakan di Arab Saudi. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menyebutkan, beberapa bulan lalu mulai perubahan harga tiket umroh untuk maskapai penerbangan Etihad Airways yang awalnya 10 juta sekarang sudah menjadi 13 juta rupiah. Kemudian Saudi Arabian Airways yang awalnya 12,1 juta menjadi 14,1 hingga 15 juta rupiah. Adapun untuk maskapai domestik ada Lion Air yang awalnya 12 hingga 13 juta per tanggal 27 Juli 2022 buat edaran dengan kenaikan Rp300.000. Serta Garuda Indonesia yang awalnya 13 juta per 29 Juli ada perubahan harga menjadi 15,6 juta rupiah. Ampuri berharap pemerintah dapat melindungi dan menormalisasi biaya perjalanan ibadah umroh sehingga penyelenggara dan masyarakat bisa kembali melaksanakan ibadah umroh dengan lancar dan dengan harga yang wajar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, penyelenggara umroh keluhkan lonjakan biaya umroh. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Farid Al-Jawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Ya, halo, apa kabar Pak Farid? Baik, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga Pak Farid, terima kasih banyak atas waktunya nih. Kita update terlebih dahulu Pak, bagaimana sih saat ini untuk kinerja industri perjalanan ibadah haji ataupun umroh saat ini? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya tahun ini umroh mengalami lonjakan yang luar biasa karena setelah pandemi 2 tahun tidak ada umroh. Oke. Hal ini dibuktikan mulai tanggal 9 Januari 2022. Sejak diizinkannya umroh oleh pemerintah Arab Saudi, itu keberangkatan umroh mencapai 200.000 orang. Ya, 200.000 orang sampai dengan 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Namun setelah pelaksanaan ibadah haji, umroh ini sudah dimulai per tanggal 1 Agustus kemarin, keberangkatan umroh sudah dimulai, tapi tentunya ada beberapa kendala, yaitu kenaikan harga yang memang tidak dikomunikasikan lebih awal dan terkesan tidak terkoordinasi. Padahal kami sebagai penyelenggara tentunya sudah menjual paket lebih awal dengan harga yang sudah disepakati awal. Oke. Sehingga ini menimbulkan kekurang percayaan masyarakat terhadap kami, ya karena kami terkesan menaikkan harga secara tiba-tiba tanpa konfirmasi lebih dahulu begitu. Nah lantas dengan kondisi saat ini apa yang menjadi pemicunya? Tadi sudah disampaikan kan beberapa komponen dari biaya perjalanan ibadah umroh itu ada kenaikan harga tiket pesawat, kemudian juga kondisi akomodasi di Arab Saudi, kemudian ada kenaikan PPN juga. Apakah itu yang akhirnya membuat lonjakan yang cukup signifikan, Pak Farid? Lonjakan yang cukup signifikan memang dilihat dari penerbangan karena penerbangan menguasai 67% dari paket yang dijual kepada masyarakat oleh penyelenggara begitu. Kenaikannya range-nya antara 1,5 juta sampai 2,5 juta. Ini tentunya sangat memberatkan karena kadang-kadang penyelenggara juga mengambil keuntungan tidak sebesar itu. Nah, sehingga kenaikan ini menjadi dilema bagi kita semua. Oke. Dianggap kami sebagai pengusaha yang tidak komitmen. Kami memahami kenaikan tersebut itu akibat adanya bahan bakar aftur yang naik, ya kan. Betul. Terus juga nilai dolar yang tinggi, ya. Namun ya sebuah komitmen dalam berusaha tentunya kita bicarakan bersama
agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Nah, lantas dengan kenaikan yang Anda katakan ini tidak diinformasikan begitu, apakah langkah yang sudah disiapkan dari anggota Ampuri sendiri begitu menyikapi kondisi ini? Nah, tentunya kita minta pemerintah turun tangan ya untuk mengendalikan harga penerbangan ya Oke. sehingga tidak terkesan masyarakat yang menjadi korban. Artinya kalau masyarakat tidak percaya kepada kami, tentu juga tidak percaya kepada pemerintah Mhm. karena kami adalah penyelenggara yang diberi izin oleh pemerintah sehingga kami bisa menjalankan amanah ini. Kami sudah meminta kepada ke Kementerian Perhubungan tentunya melalui surat untuk bisa menetralisir atau menunda di beberapa waktu ke depan karena memang umroh ini minatnya sangat tinggi, bahkan dengan harga yang tinggi tiketnya pun langka. Kami memahami ya beberapa airline sudah membicarakan kepada kami bahwa ya kelangkaan ini tidak hanya dipicu oleh kenaikan, namun juga ketersediaan pesawat tentunya dan ini adalah sekarang masa pengaktifan kembali setelah 2 tahun banyak Ya, pesawat-pesawat yang tidak aktif. betul. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tadi komponen terbesar untuk biaya perjalanan ibadah umroh adalah tiket pesawat. Nah, saat ini memang ada berapa sih kenaikan yang disampaikan begitu oleh pihak maskapai terkait dengan perubahan harga tiket? Kenaikannya tadi saya katakan sampai mencapai 1,5 juta sampai 2,5 juta. Ini tentunya memberatkan dan ini secara sepihak gitu, tanpa koordinasi dulu dengan kami kira-kira berapa yang layak. Nah, tentunya ini juga harus diumumkan kepada masyarakat luas bahwasannya kenaikan ini adalah kenaikan yang memang Ya. sudah wajar atau tidak wajar sehingga masyarakat bisa menerima. Kalau masyarakat tidak bisa menerima, artinya Hmm. ya ini menjadi dampak bagi kami, ya kami dianggap tidak profesional mungkin, kami dianggap tidak amanah, sehingga ini akan membuat industri haji umroh ini dinilai masyarakat kurang baik. Oke, nah lantas kalau biaya yang selama ini disampaikan kepada calon jemaah umroh begitu, per orang berapa sih? Kemudian dengan ada kenaikan kemudian harga biaya perjalanan umrohnya tuh meningkat seberapa jauh? Ya, jadi umroh rata-rata kita pakai di hotel bintang 3 itu Oke. sekitar 27 sampai 28 juta tentunya. Dengan kenaikan ini mungkin yang bintang 3 menjadi sekitar 30 juta sampai 31 juta. Nah, yang bintang 5 yaitu menjadi sekitar tadinya 32 bisa menjadi 34 sampai 35 juta. Itu angka yang layak yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh itu bisa kami layani dengan baik dan semestinya. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan tanggapan calon jemaah umroh sendiri begitu dengan adanya perubahan harga ataupun biaya perjalanan ini? Tentunya tanggapan masyarakat beragam. Ada masyarakat yang memang mereka nerima dengan kenaikan harga tersebut ya. Oke. Namun ada juga yang mereka komplain karena mereka sudah menyetorkan biaya umrohnya mungkin 5 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya. Bahkan ya juga ada yang kemarin mereka belum bisa melaksanakan karena terkendala terkait dengan protokol kesehatan, Oke. dia memanfaatkan momen ini untuk berangkat sekarang. Padahal uangnya sudah lama ada di penyelenggara yang anggota kami. Sehingga dengan kenaikan ini dirasa sangat berat ya. Bagi kami jika memang ini menjadi usaha kita bersama, tentunya para stakeholder termasuk penerbangan ya itu sama-sama berkomunikasi sehingga bisnis ini bisa tumbuh bersamaan. Kami menganggap jika kenaikan harga ini dinaikkan sepihak, tentunya banyak juga teman-teman yang tidak bisa mampu untuk meminta kembali kepada masyarakat yang akhirnya bisnisnya menjadi kurang baik, bahkan dia terpojok. Bahkan travelnya bisa tutup, Itu gitu, dia. karena jumlahnya tidak sedikit begitu. Pak Farid, tapi gimana dengan mereka yang sudah membayar terlebih dahulu tadi ada yang 5 bulan sebelumnya, apakah ada biaya tambahan yang diminta begitu atau ditanggung oleh perusahaan travel sendiri? Nah, tentunya ini sedang kami bicarakan. Hari ini pun kami Hmm. sedang berkomunikasi dengan pihak manajemen Garuda, Oke. dengan seluruh asosiasi dan para top 10 agent untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan ini. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda pemirsa terkait dengan penyebab mahal dan kelangkaan dari biaya perjalanan umroh. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat ini data dari Ampuri yang kami terima itu terkait dengan permintaan tinggi ini tidak sebanding dengan jumlah pesawat yang tersedia. Kemudian ada tiket transit yang digunakan untuk jalur transit ke negara lain
ada warga negara transit juga memerlukan tiket umroh. Ya, diantaranya ada Turki, kemudian Uni Emirat Arab. Dan selanjutnya ketersediaan pesawat yang terbatas juga ada di setiap airlines. Ada unsur memanfaatkan demand yang tinggi dari pihak airline dan juga broker tiket. Kemudian ada kenaikan BBM aftur, mata uang dolar Amerika dan airport tax. Itu dia beberapa komponen yang membuat biaya perjalanan ibadah umroh juga mengalami lonjakan. Selanjutnya ada strategi dan solusi juga yang sudah disiapkan begitu atau tengah dikaji oleh penyelenggara umroh, yaitu membuka dialog negosiasi dengan pihak airlines bersangkutan. Mungkin ini yang tengah dilakukan juga teman-teman Ampuri ya bersama dengan manajemen Garuda Indonesia. Kemudian juga mengadukan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama, bahkan ada rencana untuk boikot sementara tidak memberangkatkan umroh. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Ya Pak Farid, dengan beberapa penyebab mahal kemudian adanya kelangkaan ini, yang menarik tadi memang permintaan tinggi tidak sebanding dengan jumlah pesawat, tadi sudah kita ulas. Ini bagaimana dengan adanya tiket transit yang juga digunakan untuk transit ke negara lain, bisa dijelaskan lebih jauh? Iya, jadi tentunya selain Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air yang digunakan untuk penerbangan direct Jakarta Jeddah, ada beberapa penerbangan yang biasa juga digunakan oleh teman-teman, yaitu Emirates, Etihad, Qatar, dan Oman Air, serta ada beberapa penerbangan lainnya. Tentunya harganya itu relatif lebih murah, ya, relatif lebih murah. Itu juga tidak bisa mengcover karena beberapa sektor yang penerbangan transit dipakai juga oleh para oleh masyarakat Indonesia yang akan bepergian selain ke Arab Saudi tentunya. Iya. Mungkin ke Eropa, ke Amerika, dan beberapa negara lainnya yang menggunakan penerbangan transit. Jadi isinya tidak umroh saja. Tapi kalau untuk penerbangan lain, ya seperti Saudia, Etihad Saudia, Garuda, dan Lion, itu tentunya full untuk penerbangan umroh. Oke, dan ini yang menjadi salah satu juga penyebab kenaikan Betul. harga begitu? Betul. Oke, nah berikutnya ada juga unsur memanfaatkan demand yang tinggi nih, maksudnya apa ya? Terkait dengan ada broker tiket begitu, seperti apa ini? Yang pertama kita Ya. memahami ya bahwasannya harga-harga tiket yang tersebar di setengah masyarakat untuk sektor misalnya Jakarta, Dubai, Amsterdam, ya kan, Oke. itu harganya hampir sama ya dengan harga umroh, bahkan lebih murah. Padahal rutenya juga lebih jauh. Nah, sedangkan umroh yang cuma Jakarta Jeddah ini ya harganya lebih mahal daripada rute yang ke Eropa. Nah, ini juga harus dipertimbangkan sehingga jangan terkesan memanfaatkan karena memang demand-nya tinggi, ya. Sedangkan kita perlu tumbuh bersama, ya. Kalau kita normal, oke, kita perlu tumbuh bersama, perlu bangkit Betul. bersama setelah pandemi 2 tahun, tentunya harus saling memahami, ya, harus saling mengerti. Jangan sampai dengan kenaikan harga pesawat yang begitu tinggi menjepit para pengusaha-pengusaha lainnya, termasuk kami-kami ya di penyelenggara haji umroh yang memang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Oke. Karena komponen umroh ini bukan hanya pesawat aja, tentunya juga ada hotel, ya kan? Yang juga hotel kondisinya mungkin hampir sama, teman, tidak begitu signifikan. Kenapa pesawat signifikan? Karena pesawat ini menguasai ya 67% dari total paket yang kami jual pada masyarakat. Oke, lantas dengan adanya disparitas harga tadi di tingkat bawah begitu, dalam artian mungkin broker tiket tadi, apakah ini dimanfaatkan karena mungkin sudah terlanjur memberikan paket perjalanan umroh kepada calon jemaah kah, atau tidak ada yang menggunakan karena perbedaan harga yang signifikan? Menurut saya tetap ada yang menggunakan, dan kami melihat memang beberapa penerbangan harus jeli mana perusahaan yang memang mempunyai jamaah, mana yang tidak. Oke. Ya, sehingga ini bisnisnya bisa bagus. Karena kalau penerbangan sendiri tidak bisa melihat mana mereka yang mempunyai jamaah, mana yang tidak, dia akan menjual asal saja ke siapa saja, sehingga harga menjadi tinggi, dan itu yang kami melihat terkesan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk broker yang menjual harga lebih tinggi daripada kenyataannya begitu. Oh, tidak ada mungkin batasan-batasan bahwa yang boleh membeli tiket untuk ibadah haji ataupun umroh ini adalah pihak-pihak tertentu begitu, yang sudah memiliki license atau sertifikasi misalnya? Harusnya begitu, ya, harusnya begitu. Kita sudah mengusulkan kepada Kementerian Agama bahwasannya untuk tiket umroh ya boleh di-booking oleh
penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang mendapatkan izin dari pemerintah. Oke. Sehingga kita bisa tahu real bahwasannya oh ini memang untuk jamaahnya, tidak terkesan dipegang oleh orang-orang yang memang tidak punya jamaah. Akhirnya para penyelenggara ini beli kepada para broker-broker yang mereka tidak memahami kondisi jamaah yang sebenarnya. Karena yang berhadapan dengan masyarakat, yang berhadapan dengan jamaah adalah penyelenggara yang memiliki izin. Oke. Maka kami berharap pemerintah membuat regulasi untuk penyelenggara yang memiliki izin boleh mengambil allotment untuk seat umroh karena memang terbatas. Kecuali tidak terbatas, pesawatnya ada, dolarnya juga tidak tinggi, ya, sehingga siapapun boleh mengambil begitu. Baik, berikutnya tadi data yang sudah kita sampaikan, strategi kemudian solusi yang tengah dicari oleh penyelenggara ibadah umroh tadi, negosiasi tengah dilakukan juga nih teman-teman Ampuri hari ini begitu ya, Pak Farid. Betul. Nah, Hari yang ini diharapkan nanti apa nih goals-nya begitu? ya kami goals-nya tentunya kami berharap harga disesuaikan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Garuda. Ya, Garuda kemarin mengeluarkan harga 13,1. Ya kita jalani itu dulu sampai selesai. Ya, Oke. mungkin sampai pertengahan musim. Iya, iya, iya. Jangan di tengah-tengah ya dia menaikkan harga yang tanpa konfirmasi atau koordinasi lebih dulu. Intinya kan kita membangun komunikasi. Ya, karena komponennya juga ada di kami semua dan Oke. semua saling memahami apa yang memang harus dilakukan. Kalau menaikkan harga tanpa koordinasi ya tanpa memahami keadaan yang sesungguhnya ini berat. Sehingga trust-nya masyarakat ini akan berkurang dan image-nya juga akan kurang baik. Bukan hanya kepada kami, tentunya kepada pemerintah juga. Baik, ini juga ada rencana untuk mengajukan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama. Itu apakah next step, Pak Farid? Saat ini kami sudah bersurat kepada pemerintah, ya ini dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama, kita sudah sampaikan secara tertulis. Oke. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada follow up. Sehingga masyarakat dalam pelaksanaan umroh di musim ini bisa terlayani dengan baik. Tidak ada masalah. Jika terlayani dengan baik dan tidak ada masalah, tentunya Ya. pemerintah Saudi juga melihat, oh tahun depan kuotanya dibuka lebih banyak lagi, ya pelayanannya dibuat lebih baik lagi. Tapi kalau tahun ini dengan harga yang naik, sehingga menimbulkan masalah di tingkat bawah, ini kan juga repot semuanya. Tentunya pemerintah dalam hal ini berdampak. Oke, yang menarik, ini ada rencana atau wacana boikot untuk sementara tidak memberangkatkan ibadah umroh. Ini bagaimana? Apakah hanya mungkin sekedar wacana saja begitu untuk bagaimana supaya pemerintah juga memberikan perhatian bahwa kondisinya sudah benar-benar urgent begitu? Ya, kami bersama seluruh asosiasi ya sudah berkomunikasi mengenai hal ini. Kalau memang jika memang sudah tidak memungkinkan dan sudah tidak masuk akal dan kami tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi kepada masyarakat menaikkan harga, kita boikot. Ya. Karena ini juga menurut saya di luar kemampuan kita dan di luar batas kewajaran. Oke. Sekali lagi saya katakan kita perlu setelah pandemi ini tumbuh bersama. Ya, tumbuh bersama, bangkit bersama sehingga ekonominya lebih bagus, dunia usaha kita lebih bagus, bukan sendiri-sendiri tumbuhnya. Di sana bisa untung, di sini tidak untung. Jika mau kita komunikasi, ya komunikasi yang baik ya dan kita juga menyampaikan kepada masyarakat dengan baik begitu. Itu dia kan kalau kita bicara ini mungkin tahap akhir lah boykot harus dilakukan. Lantas bagaimana nanti? Kita kan tentu harus memikirkan juga dong nasib calon jemaah umroh begitu yang sudah mendaftar ataupun sudah menyerahkan dana mereka kepada penyelenggara ibadah umroh ini, Pak Farid. Ya tentunya itu alternatif terakhir ya. Semoga ya, itu tidak terjadi dan kita terus berkomunikasi intens kepada beberapa stakeholder termasuk pemerintah dalam hari ini, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar begitu, tidak ada masalah. Oke, dan sejauh ini bagaimana respon yang sudah diberikan nih, baik dari tadi maskapai penerbangan, kemudian dari pihak pemerintah yang sudah Anda surati begitu? Sampai saat ini masih belum ada respon ya. Jadi seperti kejadian pada musim haji kemarin kan banyak haji tidak berangkat ya, tapi teman-teman sudah mengeluarkan tiket berdasarkan ketentuan dan sampai saat ini tiketnya belum dikembalikan. Ya, padahal uang itu bukan uang kami, uang itu adalah uang masyarakat yang tentunya kita harus komunikasikan. Nah, tapi kami tahu bahwasannya haji ini adalah panggilan. Jika memang ini tidak berangkat, ya sebaiknya ada kebijakan yang tidak membuat berat masyarakat dan kami. Karena kami menurut hitung-hitungan, ya itu satu travel aja kerugiannya mencapai 1,3 atau 1,4 dengan asumsi jamaah 45, itu bisa sampai ratusan miliar, di atas 500 miliar. Kerugian masyarakat, artinya travel yang memang uangnya nyangkut di airline. Ini juga perlu komunikasi yang baik. Maka pemerintah perlu turun tangan menanggapi hal ini.
Oke, tapi Anda melihat potensi, peluang dan juga optimisme bahwa penyelenggaraan ibadah umroh tahun ini akan normal kembali tidak? Ya, kami melihat itu karena dibuktikan dengan kemarin. Perlu diketahui Mas Pras, kemarin itu saat pandemi, itu antrian umroh yang tidak berangkat sejak tanggal 27 Juni 2020 hingga dibuka itu sekitar 45.000. Oke. 45.000 orang. Berdasarkan data dari Kemenag juga seperti itu. Tapi ketika kita buka, ya keberangkatannya mencapai 200.000 orang. Ini luar biasa. Oh, Ya, tentunya dengan segala protokol kesehatan yang sudah dilepas, ya ya. kan, hampir mendekati bahkan dibilang normal gitu di Saudi. Dan untuk kondisi di Arab Saudi sendiri bagaimana begitu? Apakah menjadi salah satu hal yang tidak ada permasalahan lebih lanjut di sana? Memang permasalahan lebih banyak di domestik begitu, Pak Farid? Betul. Seperti permasalahan PCR ketika kembali ke Indonesia. Ya. Oke, Di beberapa negara tidak ada masalah. Mereka tidak perlu PCR lagi untuk kembali ke negaranya. Namun Indonesia harus melalui PCR lagi ketika kembali ke Indonesia. Ini salah satu juga peraturan yang memberatkan. Ya. Makanya ketentuan-ketentuan domestik tentunya yang memang memberatkan. Kalau memang yang punya negara juga sudah melepas, ya tentunya kita juga tetap menjaga prokes sesuai dengan ketentuan, ya peraturannya oke. agak diperingan begitu. Oke, Pak Farid terakhir bagaimana harapan dari teman-teman Ampuri untuk menyikapi kondisi ini? Apakah bisa terselesaikan dalam waktu singkat atau bagaimana? Kami meyakini insya Allah bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Oke, Tentunya sekali lagi ya saya tekankan bahwasannya setelah pandemi usaha kami ini harus tumbuh bersama. Bukan hanya kami tentunya berbagai pihak ya, termasuk kedutaan Arab Saudi juga, termasuk Kementerian Perhubungan, oke. Kementerian Agama, sehingga masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai fungsi kontrol dan sebagai pelaksana. Kalau komunikasinya kita jalin baik, insya Allah masyarakat tidak ada lagi yang jadi korban. Yes, itu dia. Intinya adalah memang komunikasi dan arus informasi yang transparan begitu ya, yang disampaikan kepada masyarakat, pelaku usaha dalam artian penyelenggara ibadah umroh begitu di tanah air, baik dari pemerintah, maskapai penerbangan maupun stakeholder lainnya. Dan semoga nanti segera ada solusinya begitu ya Pak Farid, dan jemaah umroh bisa segera berangkat dengan nyaman, dengan harga yang wajar begitu ya. Baik, Pak Farid terima kasih banyak atas waktu dan sharing Terima yang Anda kasih. berikan untuk pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Farid. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.